itu seperti itu penjelasannya kenapa remaja digabung dengan PHPI. Kira-kira Pak RT siapa tuh tadi pagi sampai anaknya bisa ada masukan? Pak mungkin Ya. kita nggak punya ketua remaja masjid kan, ada struktur remaja masjid. Remaja masjid itu kemarin sebetulnya mau dipisah, tapi kayaknya nggak begitu efektif juga. Jadi ini sekaligus kan remaja masjid di sini, BHPI dan remaja masjid. Jadi nanti Pak Taufik bisa membagi anggotanya ini PIC untuk ini kan ada 4 orang ini kan, bisa langsung di situ aja Pak. Jadi nggak terlalu banyak bidang, tapi nggak efektif. PIC untuk ini kan ada 4 orang ini kan, bisa langsung di situ aja Pak. Jadi nggak terlalu banyak bidang, tapi nggak efektif. Lebih baik kumpul, digabungkan, dimergerkan, tapi efektif kan gitu. Kalau saya malah kepikirannya berbeda. Kalau kita buat ini kan organisasi sosial ya, biar masjidnya ramai, rapat pengurus kan 200 orang kan. Saya jawab. Jadi dulu pernah saya sampaikan ke Pak Irza. Pak Irza, kita masukin pengurus sebanyak-banyaknya. Biar ramai, biar merasa memiliki masjid. Tapi kenyataannya kalau ketika rapat banyak berapa orang gitu Pak, nggak jalan. Kalau remaja itu dipisah, kita independensinya juga tinggi kan. Cuma nanti beberapa orang pembina remaja itu baru dari kita. Jadi mungkin kalau ini kan Pak Harman ngajak kawan-kawannya, dia juga bingung. Kalau dibuat struktur sendiri, dia orang anak-anak remaja di sini kita potensi banyak. Buktinya kan kita disebar di kanan. Gitu. Kalau pikiran saya juga kalau dibuat sendiri kan dipisah dia. Jadi remaja masjid Sama jadi remaja. Jadi dibuat seksi. Pada nih sebenarnya itu bagus. Nanti kalau ada perkembangan baru kita buatkan penjabarannya. Sekarang kan pemancing aja dulu. Seksi ya seperti ini. Nanti tapi bikin seksi. Enggak, sekarang pun remaja mundur ini udah ada kegiatan positifnya. Salah satu olahraga, kemudian ada lapangan voli. Pak Ketua, Pak Azhar, waktu dan tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Ta'ala. Pada malam hari ini rapat perdana kita untuk pengurusan Masjid Nurul Fajar periode 2024 sampai 2029 yang sudah terpilih pada tanggal 11 Januari kemarin, dan di samping itu kita sudah melakukan juga penyusunan struktur organisasi. Dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak-bapak sekalian yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini rapat perdana kita dalam rangka menyusun struktur organisasi untuk memperlancar kegiatan dan program-program kerja kita 4 tahun ke depan. Mungkin ini dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik, karena sudah ada masing-masing penanggung jawab di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Di mana struktur organisasinya secara bagannya tidak ada perubahan daripada prode sebelumnya, dan orang-orangnya juga tidak mengalami perubahan yang signifikan. Cuman ada beberapa tempat yang mengalami pergeseran. Jadi dalam hal ini nanti kita lihat bersama-sama. Kami minta masukan dan saran daripada Bapak sekalian untuk posisi-posisi yang ada di sini, di mana yang merasa kurang pas, itu akan kita diskusikan dan akan kita lakukan koreksi bersama-sama. Jadi ini adalah kegiatan sosial yang otomatis apa yang kita harapkan
dari kegiatan kita mengurus masjid ini hanya lillahi ta'ala, hanya balasan dari Allah SWT. Jadi mari sama-sama kita makmurkan masjid ini, kita ramaikan dan kita tingkatkan pelayanan kepada jemaah dari waktu ke waktu, sehingga tingkat kepuasan jemaah di masjid ini meningkat dari waktu ke waktu hendaknya. Jadi kita mulai pembahasan struktur organisasi. Membahas ini mungkin Pak Sunardi yang memimpin. Silakan Pak Sunardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita bertemu di pertemuan yang pertama ini dalam pada Asyad Walafiat. Alhamdulillah kita harapkan apa yang menjadi cita-cita kita pada malam ini kita sampaikan saja, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nanti akan kita list, mungkin akan kita compile seluruhnya, masukan-masukan dari bapak-bapak baik RT dan Kabid serta anggota terkait dengan beberapa program. Yang utama mungkin program memakmurkan masjid-masjid kita, mungkin mengajak para jamaah lagi untuk meramaikannya di sekitar kita. Kalau hari Jumat bisa penuh, kenapa hari-hari 5 waktu mungkin separuhnya aja kita ambil. Alhamdulillah sudah mulai. Itu mungkin yang pertama. Baik, untuk sementara saya bacakan dulu mungkin struktur organisasi kita yang terpilih beberapa waktu yang lalu. Mungkin dari segi orangnya tidak banyak berubah ya Pak Ketua, mungkin berubah posisi saja. Mudah-mudahan dengan ini bisa lagi saling mengisi sehingga bisa membawa misi-misi kita terkait dengan kemakmuran masjid kita. Struktur pengurus masjid Nurul Fajar periode 2024-2028. Pelindung itu ketua RT 01, 03 dan 06. Nasihat itu Bapak Haji Daud Asmi, Endang Juwaini, Pak Haji Ramjal R, Haji Muslim, Pak Emerson, Pak Haji Karir. Ketua masih Pak Haji Ghazali dan wakilnya saya sendiri. Kemudian imam masjid. Nah, imam masjid ini Pak Tamburi, Oirul Saleh Rubis, Anton Kurnia dan Yoga Ramadan. Mungkin nanti akan kita susun lagi terkait imam masjid ini supaya lebih tertib. Saat ini sudah tertib, mungkin perlu kita tegaskan lagi supaya jangan saling melirik tadi kalau soal waktu. Jadi mungkin untuk juhur asar dan lain-lain mungkin kita susun aja sehingga tidak saling melirik kalau pas mau jadi imam ya. Ya Bang Herul ya. Kemudian saya Pak Mulyono dibantu dengan Pak Khairul dan Pak Yoga, bendahara Bapak Anton Kurnia. Kemudian dibagi beberapa bidang menjadi 6 bidang ini, masih yang lama juga. Namun mudah-mudahan dengan ada beberapa tambahan nama baru bisa lebih bersinergi lagi. Sama bidang dakwah dan pendidikan diketuai oleh dikoordinir oleh Pak Doni Martias. Siapa ya? Kemudian saat ini anggotanya cuma masih Pak Aisan, mungkin bisa kita tambahkan lagi. Oh, ada tambahannya Pak Yudi Kurniawan ya. Ini anak muda yang energik, mudah-mudahan meramaikan masjid kita ya Pak Yudi. Iya Pak. Ini. Kemudian kedua Kabidang PHBI Remaja Masjid masih Pak Taufik. Tentu dengan anggota Pak Haji Saiful Lubis, Budi Haryanto, Pemjauta dan Pak Farhan. Kemudian ke bidang sosial kemasyarakatan, Koordinator Pak Anwar Sanusi, tentu dengan Sunardi, Ujang Musyafak, Samsumar dan Manda. Kemudian ke bidang zakat, infak, sedekah dan wakaf,
Senator Bapak Haji Jainuddin, bantu dengan Pak Haji Asril, Pak Haji Muhyiddin, dan ke bidang pembangunan dan pemeliharaan Senator Pak Alfi Malindo, dibantu dengan Alim, M. Rudi, Asnur, dan Nur Ferdinand. Kemudian ke bidang taklim muslimat belum. Ada ibu apa namanya tuh, Bu Upi itu siapa namanya itu? Bu Erna. Bu Erna yang lama ya. Mungkin kita libatkan yang muda-muda mungkin lagi Pak Yudi ya. Kita libatkan yang lain lagi biar semangat, ada 2-3 orang. Kemudian remaja masjid nggak ada Pak ya? Remaja Masjid itu gabung dengan PABI. Oh, kamu PABI ya? Oh enggak. Baik, mungkin itu sementara beberapa kabin, anggota dan ketua, kemudian nanti kita masukkan juga mohon masukan dari bapak-bapak yang hadir terkait masih beberapa peluang yang masih kosong, kemudian kita isi, kemudian pas koordinasi nanti saya pas dinas malam kan untuk rapat-rapat sering terkendala gitu. Daripada ada amanah nanti bagus dicari yang lebih tepat aja gitu. Pak Daud bisa mungkin saya di bawahnya dia aja. Ada yang lebih tepat dia di atas. Untuk koordinasi nanti susah. Pak Daud. gimana? Dengan Pak Daud? Mungkin gini Pak, saya pikir karena teknologi sudah canggih. Kalau kegiatan-kegiatan itu sudah bisa, kan kita bisa hasil rapat kan. Online ya? Online kan. Sama tapi misalnya lagi masuk dinas sebulan. Kalau Pak Daud dia pergi sebulan. Sebulan lewat haji. Jadi intinya dengan kecanggihan teknologi jarak tidak menjadikan gangguan ya, bisa komunikasi lewat grup dan lain-lain. Itu setelah rapat ada catatan, Iya. saya menunjukkan. Nah, oke, silakan mana baiknya? Pak Zai. Yang lain mana Pak? Pak Daud, ini masih tetap Pak Taufik ini ya? Ya. Iya memang cocok. Udah, Yang lain udah Pak Taufik kita saja. Usulan saya, kalau seandainya rapat tuh jangan kita mendadak kan gitu. Ya. Jadi umpamanya kalau mendadak itu memang orang masing-masing ada kesibukan ya. Ya. Jadi tidak juga bisa leluasa lah. Oh kalau hari itu bisa itu kan dengan hari ini. Contoh Pak Taufik tadi dia, nah, dia memang dinas waktu malam itu dinas kan gitu. Nah, kita yang nggak dinas malamnya menyesuaikan nak. Nah itu maksudnya. Iya. Jadi Iya. ada selang waktu dia bisa ngomong kan ganti karena saya ada rapat kan gitu. Itu maksudnya Pak. Ya. Jadi jangan mendadak. Umpamanya kita besok mau rapat, buat malam ini dia dibuat ya besok rapat. Nah, itu jangan gitu. Hendaknya ada 3 hari. Itulah apa yang kira-kira. Solusi Buat Siap, jadwal, Bro, ya. buat Siap. jadwal kita ada rapat bulanan gitu kan. Nah, Jadi minggu pertama jadi kita bisa persiapan kan. bisa ceng, makanya dia katakanlah piket kan, bisa dia ceng minta bantu dengan kawan besok saya ganti ya Pak. Nah, gitu. Oke, jadi intinya untuk bidang PHBI dan temannya masjid yang lain jangan nanti mengikuti apa pengurus mengikuti jadwal. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau saran Pak Zai tadi itu, kalau diinformasikan 2-3 hari sebelum jadwal rapat, pas di jadwal rapat misalnya Pak Taufik dinas, Pak Taufik kan minta cing sama kawan, Sama kawannya bukan tadi. pengurus masjid Iya, menyesuaikan yang Pak Taufik. itu maksudnya. Jangan ikut lo Pak Taufik ya, tapi Pak Taufik kan minta ganti Iya. sama kawan. Karena ada tadi kan, ini bisa saya cerita lah dulu dengan ini. Bisa kan itu maksudnya. Itu. Nah, kita sesuaikan dengan kondisi nanti Pak. Nah. Ya, tapi intinya Pak Taufik masih di sini ya. Masih. Alhamdulillah Pak Taufik di bidang PHBI dan temannya masjid masih komplit, sudah komplit. Ya. Kemudian ini Pak Doni Matias, namanya siapa nih? Ancar-ancar. Yudi udah tambah 1. Pak Jai, siapa lagi Pak Jai? Ya. Minta bantuan di dakwah pendidikan yang berpengalaman. Bapak. Belum DA. Ya. Siapa belum dia? Ada yang DA itu tadi dilibatkan. Bagian dari Serbia. yang DA.
Saya itu enggak sibuk dia tuh. Guru MDA-nya enggak di sekitar Siko tinggal. Atau Nggak selesai. masalah, yang penting ya MDA-nya kan di bawah kontrol kita juga nanti ya. Gimana masuk perkembangan MDA-nya kan nanti warga sini, Kepala MDA berarti ya? warga sini kan MDA ini larinya kita harus aman gimana karena MDA tidak di bawah kontrol kita lagi kan. Ya gini Pak. Kita bantu juga, kan masuk bagian dari masjid kita juga nih MDA ini. Gimana perkembangannya, apa yang mesti kita bantu nantinya kan perlu juga kita di MDA ini. Bukan hanya fokus kita berkajian MDA kita abaikan. Jika kita itu gurunya gimana yang mesti diurus, apa masukan-masukan dari MDA kita terima juga kan. Udah. Ya, Ya. masukan kepada gimana untuk bagian dakwah pendidikan itu kan. Saya sebenarnya bagus tuh Pak. Kalau bisa pikiran saya, kalau bisa salah satunya mungkin warga-warga dekat kita yang jadi guru MDA salah satunya itu. Pikiran saya. Bukan yang melakukan intervensi di Ya sini. kayak dulu sama yoga, Wanda bisa di guru MDA ya sama-sama. Betul. Boleh saya tanggapin Pak ya. Baik, terima kasih atas usulan dan masukannya. Jadi saya review sedikit bahwa struktur yang sudah kami buat ini belum final, artinya masih bisa dirubah, masih ada masukan, orang-orangnya juga masih bisa digeser-geser. Jadi seperti tadi misalkan Pak Taufik pengen apa, pengen nggak jadi kepala bidangnya atau apa, itu masih terbuka peluang semua untuk bergeser-geser. Tapi nanti juga tujuan teman-teman semua yang ada di sini. Yang kedua, terkait tadi usulan dari Pak Wanda, kenapa guru-guru MDA itu tidak dimasukkan di sini? Dia statusnya MDA itu memang betul di bawah Masjid Nurul Fajar. Itu di situ makanya yang pertama itu bidang dakwah dan pendidikan. Nanti yang akan mengontrol kegiatan di MDA itu Pak Doni dan teman-temannya di bawah Pak. Jadi nggak bisa mereka dimasukkan di struktur kita. Itu menurut saya ya, menurut saya tidak bisa. Tapi mereka di bawah pengawasan kita. Nanti program-programnya itu mau dirubah seperti apa, kita yang atur. Dan mereka harus ngikutin apa kita. Dulu waktu awal-awal kepengurusan Pak Erza ya dan Pak Muslim dulu sudah beberapa kali kita sampaikan ke mereka, kita ajak rapat juga, kita minta untuk bikin report laporan per 3 bulan atau per 6 bulan atau berapa, tapi kenyataannya nggak ada ini. Itu sebetulnya tujuannya untuk apa sih kekurangannya, apa yang perlu kita bantu, apa yang kita ternyata tidak berjalan. Mudah-mudahan dengan nanti yang baru ini Pak Doni dan teman-teman di bagian itu bisa mengkoordinir itu, termasuk juga tidak menutup kemungkinan nanti Pak Doni dan teman-teman punya ide-ide kreatif yang baru, misalkan mau dirubah seperti apa. Kan mereka statusnya bukan milik mereka adalah guru yang kita tetapkan dulu, mungkin sejarahnya mungkin dari RW ya, RW atau RT lama ya. Mereka juga bisa kita ganti, bukan sepenuhnya hak prerogatif mereka, tidak bisa kita ganti gitu. Jadi kalau kita punya ide kreatif yang terbaru sehingga bisa menarik anak-anak di sekitar kita bila belajar di sini, jangan sampai anak di lingkungan Masjid Nurul Fajar kenyataannya di MDA-nya bukan di sini tapi di masjid sini sebelah ini. Nah, itu kan ironis kan itu. Yang salah di mana? Pertanyaan seperti itu. Jadi itu terkait yang bidang dakwah nanti Pak Doni ya, Pak Wanda ya. Jadi mereka bukan masuk di struktur kita, tapi di bawah pengawasan kita. Intinya seperti itu. Itu mungkin yang saya sampaikan dulu. Kemudian yang lain lagi kalau untuk ada usulan atau apa? Mungkin tambahan dari Pak Doni, masih ada ini anggota-anggotanya, kalau mau saya tambah. Terima kasih Pak Mul masukannya. Nah, silakan Pak. Mungkin intinya bahwa Anggotanya ditolong ya, Ya. jadi intinya kita terlepas dari madrasah dalam monitor kita ya. Ya.
Mungkin sebelum Pak Doni ini kan, mungkin Pak Zai tahu sejarahnya Sardian ini memegang MBA kita. Enggak, Pak Sianto. setelah saya tidak tahu saya. Oh, setelah Pak Siapa nunjuk dia? Pak tidak RT? tahu saya. Iya, perlu apa-apa. MBA kan waktu di sini nih. Iya. Iya. Kan lagi yang menunjuk Turmuji. Turmuji. Pak Turmuzi ya, Pak Turmuzi ya saya tuh. Kemudian yang melanjutkan mungkin kalau kita terkontrol MBA kita terkontrol sama dari masjid kan. Ya. Makanya sekarang kita bapak itu karena apa? saat pengurus tahun 2000 periode 2024 sampai 2028. Di situ nanti adalah tempat sarana komunikasi kita. Komunikasi jika ada sesuatu sampaikan aja di situ, dan kami mohon juga yang diajak bicara atau komunikasi di situ merespon. Jangan sampai nanti salah satu pengurus menyampaikan sesuatu di situ dibiarin sama sekali tidak ada respon. Jadi komunikasi itu harus berjalan. Jika tidak ketemu solusi di situ baru jumpa ngomong secara visual tatap muka seperti itu. Jadi kita lanjutkan ya, Pak Ya, Sunarji. Ya. Langsung ke yang kedua. Yang kedua itu bidang PHBI dan remaja. Mungkin ada timbul pertanyaan, kenapa bidangnya itu PHBI dan remaja digabungkan? Kenapa remaja nggak digabungkan di dakwah dan pendidikan? Nanti bisa kalau ada masukan ditambah aja. Sengaja saya masukkan di situ adalah karena gini, ketika kita mengadakan acara peringatan Hari Besar Islam, itu kita perhatikan, kita sama-sama menyaksikan, itu kadang kita malu sama ustadznya. Ustadz sudah datang, jamaah kita belum pada datang dan cuma nggak begitu banyak. Kemudian padahal remaja di sekitar kita, anak-anak kita di sekitar kita itu banyak. Jadi saya sengaja masukkan di situ biar nanti kolaborasi yang peringatan hari besarnya, kemudian yang remajanya. Nanti kan ada beberapa orang ini, jadi ada yang mengkoordinir supaya remaja-remaja kita, adik-adik kita yang masih SD, SMP, SMA atau bahkan kuliah, kita ajak sama-sama ke masjid, terutama pada saat-saat momen besar seperti ini. Kayak Pak Daud misalkan, Pak Daud saya masukkan di situ kenapa? Pak Daud kan komunitasnya jamaah tabligh kan banyak. Jadi saya mohon ketika nanti kita ada acara itu kawan-kawan Pak Daud diajak ke sini semua. Nah, jadi masjid kita itu makmurnya betul-betul ini kan gitu. Si Mas Yudi kan asli di sini, dari kecil di kampung ini, kan tahu persis anak-anak remaja di sini. Nanti kita tambah juga yang dari Villa Panam si Farhan ya, Muhammad Farhan kan ada teman-teman Farhan di situ kan. Itu seperti itu penjelasannya kenapa remaja digabung dengan PHBI. Kira-kira Anak Pak RT siapa tuh tadi paginya sampai anaknya bisa. ada masukan? Pak Mungkin Ya. kita nggak punya ketua remaja masjid kan, ada struktur remaja masjid. Remaja masjid itu kemarin sebetulnya mau dipisah, tapi kayaknya nggak begitu efektif juga. Jadi ini sekaligus kan remaja masjid di sini, BHPI dan remaja masjid. Jadi nanti Pak Taufik bisa membagi anggotanya ini PIC untuk ini karena ada 4 orang ini kan, bisa langsung di situ aja Pak. Jadi nggak terlalu banyak bidang, tapi nggak efektif. Lebih baik kumpul, digabungkan, dimergerkan, tapi efektif kan. Kalau saya malah kepikirannya berbeda. Kalau kita buat ini kan organisasi sosial Ya. biar masjidnya ramai, rapat pengurus kan 200 orang kan, keren. Saya jawab. Jadi Dulu pernah saya sampaikan ke Pak Irza. Pak Irza, kita masukin pengurus sebanyak-banyaknya. Biar ramai, biar merasa memiliki masjid. Tapi kenyataannya
kalau ketika rapat hanya berapa orang, kita berapa orang gitu Pak, nggak jalan. Kalau remaja itu dipisah, kita independensinya juga tinggi kan. Cuma nanti beberapa orang pembina remaja itu baru dari kita. Jadi mungkin kalau ini kan Pak Harman ngajak kawan-kawannya, dia juga bingung. Kalau dibuat struktur sendiri, dia orang anak-anak remaja di sini kita potensi banyak. Buktinya kan kadang disebar gitu kanan. Gitu. Kalau pikiran saya juga kalau dibuat sendiri kan dipisah dia. Jadi remaja mesti Sama jadi remaja. kalau dibuat aja, struktur sendiri. seksi. Pak Doni, sebenarnya itu bagus. Nanti kalau ada perkembangan baru kita buatkan penjabarannya. Sekarang kan pemancing aja dulu. Seksi kan seperti ini. Nanti Iya, Pak iya. tapi bikin seksi. Dan sekarang pun remaja mundur ini udah ada kegiatan positifnya. Salah satu olahraga, kemudian ada lapangan voli. Nah itu nanti perlahan ya kita giring lah. Malah kan tadi, nah, kan ini belum 20 tahun sih. Nah, berdakwah itu di dalam pimpin ya kan remaja kan. Terhadap masih jadi Oke, ini aja Pak Mul, Pak Dua. Jadi ini mungkin boleh bercerita sedikit ya. Waktu itu di Bukit Gelanggang rumah itu kan depannya taman kota, masjidnya kosong Pak. Jadi saya sarankan pasang wifi sama buka warung. Bahwa warungnya menggantikan jangan duduk di sini. Jadi ketuanya itu waktu itu Pak Asyari, ketua Kemenak sana itu nggak mau sama sekali. Nanti orang itu main game aja, biar Pak main game. Saya yakin 7 hari ada yang masuk ke masjid. Benar Pak, hanya dipasang wifi, terus dibuka warungnya. Karena itu paling jajannya yang murah-murah Pak, kopi, teh, goreng. Duduk situ. Waktu ajan pertama kali itu belum ada yang masuk masjid, tapi begitu mulai Allah Akbar baru tutup. Saya perhatikan Pak, Jadi minggu pertama, minggu kedua sudah mulai Pak, begitu ajan tidak tutup deadlock. Nah, jadi intinya kita membuang prasangka dulu. Apa sih keinginan anak muda sekarang? Nah, ini di pojok sana itu ada warungnya Pak Kurniawan. Maghrib Isya banyak Pak. Karena itu ada wifi gratis. Baru mana? Pojok Pak, gede. Banyak tempat duduknya Pak. 7, 8, 9. Pas pojok itu, persis pojok. Belokan ke Marsan itu. Maghrib Isya jajannya kan cuma Siapa gede si Kiun. teh botol ini. Sama kue. Ada wifi gratis. Nah, coba pagi kita sini terasnya pam goreng ada di depan, kopi sudah gratis. Kalau si meja pingpongnya sudah ada. Kopi sudah gratis. Sore Nah, coba ya. mungkin metode itu coba mulai kita olah lah nanti. Kalau wifi kita di sini Ada kan? semenjak Jadi, COVID udah ada. tinggal itu mungkin kan, tinggal itu biarkan dulu dia seminggu 2 minggu Untuk pancing, sibuk untuk dengan pancing. tapi lama-lama jangan tertarik. Mungkin metode beberapa metode perlu kita coba. Nah itulah. Jadi sementara biar aja struktur organisasinya seperti ini. Nanti begitu kita mulai bentuk remaja, kita bikin ikatan remaja masjid. Nurul aja. Itu. Ambil jalan aja Pak ya. Begitu Pak Doni ya. Pak Mul ya. Tugas Pak Topik untuk membuat kelompok remaja masjid. Siap. Jadi Pak Daud kan pengen jadi remaja. Pak Daud koordinasinya, si Farhan pekerjaannya. Nah, bisa. Ini si Yudi juga masih remaja. Nah, Si Jul juga masih remaja. dibuat pemuda Si Jul ini remaja. di masjid terusnya. Kalau pemuda remaja itu undang-undang mengaturnya umur 45 masih pemuda. Kalau remaja itu SMA kan. Kalau pemuda remaja Nurul Fajar. Jadi pemuda masih bisa pada. Kalau itu ketua udah 23. Jadi pancingannya tadi mau berikan meja, atas meja, berikan. Ya. Nah, itu gitu aja. Ya, pada asar main ya. Ya. Sedangkan berarti dia kan. Catat. Oke, Pak Yudi lanjut yang Ya. kedua ya. Clear ya. Nah, itu ya, yang dirubah sambil komunikasi ini. Dakwah sudah nanti ikrar Bidang kita. sosial kemasyarakatan, Oke. Pak
RT bidang sosial kemasyarakatan. Ketuanya Pak ini Pak Anwar Sanusi, Pak Ahmad Sanusi, kemudian anggotanya Pak Sunarji ada, terus Pak Ujang Mustafa, Pak Samsumar, Pak Wanda. Sedikit saya sampaikan, kenapa di sini Pak Ujang Mustafa, karena kita kaitannya dengan SKM ya, kan beliau ketuanya, nanti banyak di situ. Kemudian Pak Sunarji sama Pak Samsumar juga sudah di sini dari lama di sini ya. Pak Wanda nanti kaitannya dengan apa namanya donatur dan apa. Kalau ada masukan atau apa Pak RT, silakan. Atau anggotanya kurang atau sudah cukup atau bagaimana? Kan satu di PHBI bisa juga untuk menghidupkan apa nanti. Oh bisa, orang itu bisa. Yoga diturunkan ke bawah satu. Siapa? Bagi yoga masukkan ke ini ke Jadi gini Pak, ini ini nama-nama yang ada di pengurus ini tidak otomatis hanya ini kerjanya tidak. Kita nanti saling bantu juga. Yeah. Misalkan Pak Sunarji, meskipun posisinya wakil ketua, nanti bukan Sunarji. Sunarji, Orang ini bawahnya ini Sunarji lah. mana-mana dia. Nah, ini bisa kesini juga, bisa kesini ya. Ya Pak Nardi ya. Saya juga bisa kesini Pak Taufik dulu kan sudah sering sama saya juga bisa bantu. Cuma ini biar nama-nama orangnya ada posisinya dulu kan gitu. Ketika kerja nanti sama-sama, nggak bikin bazar bisa sendiri kan. Kerja semua. Ya, seperti itu. Nanti bisa ini. Jadi Pak nanti sampai Pak Alfi ini dia juga nggak bisa sendiri dia. Harus dibantu oleh Pak Zul Ferdinand ini. Kalau nggak ada Pak Faizul nggak jadi. Gitu. Nama Zulverdi. Oke. Pandai banget. Ya. Pak Sanusi Iya udah Pak RT, ya. Pak RT gitu dulu ya Pak RT ya. Pak RT gitu dulu ya. Ini dulu ya. Pak Sanusi udah ya, udah clear. Ya. Kita ke Pak Zainuddin. Ya, silakan. Ini namanya Pak Haji Tasril sama Pak Yazid Mu'in atau bagaimana? Ditambah orang atau di Nah ini nama dolar. Harus 5 atau tambah 5. ya siapa lain? Dua lagi ya. Dua lagi. Mungkin banyak sih Nih. bagus nih. Mas Bakso masuk situ. Oh iya. Mas kawan saya. Pak Ade Bejo. Bejo Baso. Bejo. Ada Bejo, nama lengkapnya siapa? Ada Bejo. Bejo aja. Namanya Bejo. Namanya Supaya mudah kita komunikasi. Pak Ade Bejo. Pak Bejo. Pak De. Pak De nama lengkapnya siapa? Bejo aja. Setuju. Bejo toh. Sepangkuk bakso lain Pak namanya itu. Nah, kan sama saya nanti sepangkuk. Nanti setiap musyawarah gratis bakso. Oh orang rapi zakat. Di kafe Pak D. Iya iya. Kalau mulai rapi kan habis sisa Pak Jai. Iya. Habis sisa itu kan lah mengumpulkan bakso yang kuat. Satu lagi Pak. Si Yoga lah terus dicek. Si apa? Yoga cek Apa turun di namanya? Nanang. Geprek enggak? Nanang ya, Nanang. Nah, sebelah ya Yoga lah. Oh iya, nanang sebelahnya. Oke, saya cari di sini. Kamu nanang sebelahnya Pak Mul. Satu bakso, satu ayam. Lumayan itu. Yoga satu. Ya, oh yoga. Iya. Oke, clear. Ada Bejo. Itu pemuda Beda. Sarul Cukup tuh. ada. Oke. Apa? Sarul ada tak pemuda masukkan Tapi ada tambahan, ada perubahan nggak ya? juga. Iya. Muslimat tinggal. Nah, orang ada Pak Alfi cukup. masukkan pengurus. Cukup Pak Alfi. Oh, kalau aku minta banyak lagi tuh. Orang dado. Cukup Pak Zai. Sementara cukup dulu. Zulfor Pak, bukan Zulfor. Zul Ferdinand. Nama saya itu Zai itu. Zai bukan Zai. Zai orang Sunda. Gini ya, double D enggak? Iya. Ibaratnya sama dia Pak, PSD.
Yes. Iya. Iya kan betul. Ya, SD Muslimat enggak. Pak Zain, tunggu sebentar. Ya Pak, satu lagi. Pak Haji Saiful Lubis ini udah di kota. Sudah, kemarin saya telepon dan kemarin pagi sama sama Pak Wakil Ketua kan cerita di situ. oh ya Saya pun tukang sapu pun nggak apa-apa gitu. Ah, bohong itu kalau tukang sapu mau saya bilang gitu. Sebab tadi belum ada ini lagi. Ya, sampai sekarang belum ada ininya. Ya, Makanya, jadi jangan maksa. maksa. Enggak, nanti besok saya apa namanya? Enggak, kalau dia maksa, enggak Mas Alfi kan masih di pendidikan tuh enggak tanya sama Pak Taufik kan backgroundnya apa sih gitu ya. Kita kan sangat butuh di pendidikan ini, dakwah yang pendidikan lebih ramai kan lebih bagus tuh untuk diplomasi masalah MDA, masalah apa yang kita buat apa backgroundnya sama makanya tanya tadi. Iya, yang lebih tahu tetangga-tetangganya Pak Irza, Pak Backgroundnya teknik mesin. Enggak tahu. Itu pembangunan bagus tuh. Pembangunan. Saya full Lebih. Iya. Ini keram banget. Iya kenapa? Kebunnya. Nanti bisa kita tambahkan aja. Iya. tim bisul ya Nanti bisa kita kira-kira bisa dirubah, nanti kita rubah lagi. Dia maksimal berapa orang acara Pak? Dibuat suti aja nanti, buat seksi aja Pak Doni. Di bawah tuh Pak. Oh seksi. Iya. Ini pokoknya ini sampai ini aja. Eselon satu Tahuan aja bisa dulu, sama Pak. pendidikan kan bisa tuh. Nah, eselon 2-nya nanti disesuaikan. Oh boleh nih namanya. Kan ada rencana remaja di tambahkan kan Ya kan Pak Ketua? ya. Syaratnya wajib kunci, tunggu kita jemput. Iya. Jadi ini rencana tuh 10 orang bisa. Iya makanya. Tadi nelfon saya kan, wah ini harus bangun pagi lagi deh. Ya iyalah bangun pagi. Biar mana pindah di sini. Saya bilang sama dia kan, Mas Jo mau saya masukkan jadi pengurus masjid. Nanti dibuat itu. baru di pemeliharaan Nah, iya. iya Sama Jalpi. Mas Jo. ya Pak Bapak masih ada lagi Yang bertato tuh. untuk struktur organisasi sudah hampir terpenuhi nanti yang lainnya menyusul remaja dan yang lainnya mungkin kita susulkan saja nanti sebagai sub dari bidang kami cukup Pak Mul ya Iya, baik terima kasih Pak Bapak ini ada beberapa masukan nanti yang kedepannya mungkin sebagai jangka pendek jangka panjang untuk jangka pendeknya mungkin remaja pertama akan kita kumpulkan dulu kita koordinir dulu lah yang penting ngumpul dulu baru kita susun programnya dalam tahun ini insya Allah mudah-mudahan remajanya bisa terkumpul kita bentuk kemudian kita isi dengan kegiatan positif terutama di dalam masjid Targetnya bulan Februari lah Pak, nanti udah remajanya terkumpul Pak. Terkumpul. Jadi Ramadan udah Ramadan Udah beraktif. Ramadan sudah Udah ramai, aktif mereka. terus Idul Fitrinya sudah mereka yang ada. Apa nggak perlu ini Pak? Apa kapan kita rapat lagi untuk menentukan kan tadi kan ada program kerja target-target untuk 1 tahun. Kan belum dibahas kan maksudnya seminggu ini isi ini minggu depan kita ketemu lagi dengan program kerja jangka pendek. ya baik nanti kita draft dulu Pak ya program jangka pendek jangka panjang yang tadi termasuk remaja dan lain-lain tadi kita terapkan mungkin seminggu ini nanti dari remajanya mungkin kita share undangan aja ya Pak Khairul ya Awal bulan Februari gimana? jadi Awal bulan Februari. ya jadi kita pertama mungkin rapat kedua Pak Ketua ya rapat Ya. yang kedua setelah ini tas seminggu Awal Februari lah Pak. awal Februari Iya, kita sudah membawa program jangka pendek jangka panjang ya kemudian setelah dapat program itu kemudian kita undangan ke remaja kita kumpulkan di sini kemudian Bukan cuma aja semuanya lah Pak. Iya. Kayak kami kan minggu depan terus melapor kan. nah, ya, oke. Ini jangan kita susun lagi di dulu Ya, awal bulan Februari Februari. kita kemudian terkait dengan madrasah juga kita bahas kita restrukturisasi lagi melakukan komunikasi bagaimana sebaiknya kita lanjutkan terus dengan kondisi ini perbaikan kita lakukan terus untuk rekrut tenaganya mungkin
Di sini ada 2, Pak Herul bisa, saya juga bersedia, insya Allah. Pak Zai juga ada. Pokoknya senior pendidikan kita banyak. Ya, oke. Nanti Kita buatkan mata-mata pelajaran ini. ya nanti kita diskusi dulu. Kondisi sekarang ada apa yang mau kita benahi. Itu kedua, ketiga, terus Ikram udah. Oke, sementara itu Pak Ketua nanti Diskusikan di dalam grup. Jadi Pak Sunardi kalau ada program-program ini kita tolong di-share di grup Pak. Biar sama-sama kita menanggapi seperti yang disampaikan oleh Pak Mon tadi. Diharapkan semua kita berperan aktif diskusinya di grup. Kemudian di dalam hal menyusun program, kita jangan takut dengan masalah biaya ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, seperti Pak Asnur tadi menyampaikan, program-program yang sudah ada yang berbasis biaya itu dikurangi, itu merupakan satu kemunduran. Jadi harusnya bisa mengadakan kegiatan-kegiatan, apapun kegiatan itu pasti berhubung dengan biaya. Cuman sekarang bagaimana kita menghimpun dana-dana masyarakat ini bisa lebih efektif dan efisien. Kuncinya sebenarnya kan adalah di transparansi. Jadi kalau tidak ada transparansi itu memang trust orang kurang. Jadi ini saya minta Anton setiap Jumat itu sudah ditempel posisi satu guys. Di tiap Jumat bukan hanya sekedar dibacakan. Jadi itu ditempel di mading di depan lantai 1 dan lantai 2 itu ditempel. Jadi seperti yang saya ini kan kemarin itu ditempel di. Jadi semuanya wangi masjid kita jangan sampai hilang. Jadi mudah-mudahan patuh lagi ya. Si Anton itu sudah menghitung biaya rutin masjid kita ini sekitar 16 juta. 16 juta sebenarnya. 20 juta. Rata-rata per bulannya 20 juta per bulan, Pak. 20 juta Pengeluaran. Operasional. operasional. Untuk masuk sosialnya. Itu udah semua pengeluaran. Listrik diperkirakan 2.500.000, perbaikan dan perawatan mesin diperkirakan 3 juta. 5 juta. Itu belum Operasional. Yang lain operasional ada yang total 20 juta. Total 20. Itu biaya tetap kan? Iya. Biaya tetap. ya makanya kan bisa 3 juta itu kan dilihat berapa bulan di saat lagi apa beli lampu apa. Jadi insya Allah 20 juta ya bisa kita ini kan kita jaring lagi donatur bulanan bisa lebih maksimal. Nanti Yudi kita minta di Villa Panam untuk mengini ya Yuda digoyang-goyang Yud. Di Yudi ini termasuk Karena berapa minggu terakhir kan kita pakai yang apa? Enggak ya, kemarin enggak lagi. Dia kan hari 15. Maksudnya 15. 2 sampai 14 dia. Jadi tanggal 2 sampai 15 ya. 14. 15 masjid, 15 masjid, 16 so IKD sampai sampai 28. Ya, pokoknya 2 terakhir itu masjid. sampai 28 nanti. Nah, udah ini tadi udah ngumpul-ngumpulkan jadwal udah mulai. Ya. Segera itu yang termasuk juga ini seleksi ustaznya. Lalu kamu seleksi Ada nama-namanya. iya nama-nama itu minta sama siapa? Rizky ya. Yang bagus-bagus bukan sih? Terus yang Ustaz Jumat itu kamu punya nomor teleponnya kan? Oh iya. Hah? ya makanya apa Ada itu bukunya kan ada juga. Ada buku dari Umi kan ada kan? Bukunya. Nah, kan siapa Ustaz di Jumat itu kan Di buku itu kan ada nama, nomor HP-nya kan sekalian ada. itu masih ada tuh. Pak? Ada periode tahun 2024 sampai dengan 2028. Masih ada beberapa kolom yang kosong, nanti sambil jalan kita lengkapi.
Jadi saya ulangi lagi terkait komunikasi kita, jangan hanya pas pertemuan seperti ini aja. Jadi ada forumnya, grup WA itu silakan, nanti di situ ada usulan, masukan atau apa boleh disampaikan di situ. Jika tidak selesai di situ, nanti baru kita ngadakan pertemuan. Sedikit saya sampaikan terkait dengan pihak ini ya, Pak Taufik. Mungkin dalam waktu dekat ini, bulan depan itu ada ini ya, Isra Mi'raj ya. Nah, mungkin bisa nyusun ini juga kira-kira kapan ininya, karena tanggal merah berderet itu tanggal 8 kan berderet. Nah, Indonesia tanggal 10. Jadi kira-kira nanti tanggal berapa kan di planning direncanakan. Ini kapan remaja itu bisa dibawa kapan Pak Lim? Iya Pak. Remaja yang Nanti dulu Pak, nanti kan gini, ya suruh catat nama-namanya, nanti saya kasihkan sama Pak, saya suruh kasihkan sama Pak Taufik, nanti Pak Taufik manggil mereka atau gimana intinya. Ya. Baik, buatkan ini buat grup untuk mereka nanti kan saya komunikasi dan Ya. Tidak ada lagi Pak. Demikian kita akhiri pertemuan kita, musyawarah kita. Semoga apa yang kita bicarakan membawa kebaikan untuk masjid kita, untuk makmurat masjid kita. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila terputus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yul. Pak,